Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Khalili, guru bahasa Arab MTS Tabilul Huda, Desa Belan Makmur, Kecamatan Mesduraya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 ingin membuat video praktek pembelajaran uji kompetensi mungkin PPG Darjab tahun 2023 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Silakan untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ayyuhatullah qabla ibtida' diras lughatul arabiyyah fi hadzal yaum, atau sebelum kita memulai pelajaran bahasa Arab pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Dipersilakan. Doa mulai. Para siswa dan siswa sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan siang hari ini, qabla ibtida' diras, saya perlu keswalfiyat, atau sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu Bapak akan absen siswa-siswi satu persatu. Baiklah, untuk yang pertama Muhammad Roiful Biri, yang kedua Bahrul Ulum, yang ketiga Fandi Aryani, yang keempat Nelko, yang kelima Andin, yang kelima Cindy, yang keenam Rara, selanjutnya Sadia, yang selanjutnya Anggun. Selanjutnya anak-anakku sekalian, materi pada kesempatan siang hari ini atau Darsul Al-An adalah Darsul Lughatul Arabiyyah. Ma Darsul Al-An? Al-Lughatul Arabiyyah. Jadi pelajaran untuk siang hari ini adalah bahasa Arab. Jadi anak-anak sekalian, dalam belajar bahasa Arab kita memang harus betul-betul semangat. Karena apa? Karena belajar bahasa Arab itu sangat penting sekali. Karena bahasa Arab adalah termasuk bahasa agama. Artinya agama gimana? Bahasa yang bisa kita pergunakan untuk memahami materi-materi yang terkandung atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya ketika kita mau membaca Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab. Contoh lagi, ketika kita mau melakukan sholat, kita juga menggunakan bahasa Arab. Tidak mungkin dalam kita sholat terus kita menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan kalau diartikan ke dalam bahasa
Indonesia Allah yang maha besar, nggak mungkin ya kita Allah maha besar, nggak mungkin. Yang jelas Allahu Akbar, itu kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, selanjutnya ya, dalam pelajaran bahasa Arab yang harus kita pahami, anak-anakku harus semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran bahasa Arab terlebih dahulu, marilah kita tingkatkan semangat kita untuk belajar bahasa Arab, yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu yang untuk membangkitkan semangat kita. Ya, silakan anak-anakku semuanya untuk berdiri, silakan ya. Nah, supaya nggak ngantuk, silakan untuk berdiri. Nah, mari kita menyanyikan lagu Jalan Waton ya. Jadi supaya kita ini semangat ya. Ya, dimulai ya dengan hitungan ketiga, silakan nanti dimulai. 1, 2, 3. Jalan Waton, jalan Waton, bubur waton dina-dina, wadah takun dina-dina, iradu jalan Waton, jalan Waton, jalan Waton, bubur waton dina-dina, wadah takun dina-dina, iradu jalan Waton, Indonesia biladi angkaun baru sokona, kullu mayyatika yaumal qadi hayyal qaimama, kullu mayyatika yaumal qadi hayyal qaimama, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dan imanku, jangan malangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dan imanmu, jangan malangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Kami ucapkan terima kasih. Silakan anak-anakku sekalian untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, tadi sudah kita olahraga otak sebentar dengan menyanyikan lagu yang membangkitkan semangat kita dalam belajar. Sekarang tolong dirapikan duduknya ya, dirapikan duduknya yang barisnya yang lurus, silakan ya. Nah, supaya anak-anak sekalian siap dalam menerima pelajaran ya. Nah, tangannya ditaruh di atas meja supaya kelihatan rapi. Nah, silakan. Ya, diluruskan barisannya ya. Udah siap semua. Nah, sekarang mulai kita ingat kembali atau kita review materi yang sudah lewat. Ya, materi yang sudah lewat yaitu kaitannya dengan al-wanun. Apa tadi al-wanun yang lagi coba? Artinya warna. Jadi materi yang lewat kita adalah bab alwan atau warna. Nah, contohnya ya, ma launus saburatun abyadun. Launus saburatun abyadun. Nah, terus yang selanjutnya ma launul kirtasun abyadun. Launul kirtasun abyadun. Nah, ini materi yang pada minggu yang lewat. Dan terus yang selanjutnya ma launul apa? Aswadun. Ma launul akibatun
aswadun. Nah, jadi nama atau warna tas ini adalah hitam. Nah, jadi kalau kita kaitkan antara materi alwan ya, nah sekarang materi kita adalah al-unwanun atau alamat. Apa hubungannya antara materi alwan dan unwan? Itu sangat erat sekali hubungannya ya. Contohnya kalau Anda itu mau mencari alamat ya, contohnya alamat rumah unwan, nah, kan bisa nanti ya kalau Anda bertemu dengan temannya, nah, mana rumah kamu ya, di jalan apa, nah terus biasanya apa warna tembok malamu baituka ya, atau malamu jidaru baituka, biasanya launuha apa, kalau kuning berarti aswarun. Nah, jadi ada hubungannya antara alwan dan unwan, ada. Jadi itu hubungannya kaitannya untuk materi alwan dan unwan, jadi ada korelasi atau hubungan. Ada. Sekarang kita masuk ke materi unwan ya. Unwan tadi apa artinya? Alamat. Nah, itu adalah alamat. Nah, sekarang ya kita mulai masuk ke materi unwan. Nah, sebelum kita masuk ke materi unwan, terlebih dahulu di sini anak-anakku bisa melihat ya apa tujuan atau target yang harus kita capai dalam materi unwan. Yang pertama, anak-anakku atau peserta didik diharapkan atau harus bisa ya, membaca teks yang berkaitan dengan unwan. Jadi nanti ada teks yang berkaitan dengan unwan. Nah, anak-anak baik yang laki maupun yang perempuan dipersilahkan untuk membaca teks tersebut. Nah, tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan bisa menerjemahkan. Ya, yang poin yang kedua atau indikator yang kedua yaitu bisa menerjemahkan kaitannya dengan teks al-unwanun. Ya, nanti ada juga teksnya. Nah, terus yang ketiga, peserta didik dapat membuat kalimat sederhana yang berkaitan dengan unwan. Contohnya banyak nanti ya. Nah, terus poin yang keempat adalah peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan unwan. Ya kan? Tadi contohnya kayak tadi udah. Oh, kaitannya dengan tujuan yang harus kita pelajari. Nah, terus di sini ada materi ya, materi yang harus kita pahami. Nah, baiklah, sekarang kita anak-anak sekalian mulai masuk ke materi unwan. Terlebih dahulu di sini akan Bapak sajikan kaitannya dengan mufrodat atau kosakata yang berkaitan dengan unwan. Nanti di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu, terus anak-anakku dipersilakan untuk menirukan. Ya, baiklah, akan Bapak mulai. Yang pertama, bitaqotun sahsiyah. Kartu nama. Mihnatun. Profesi. Unwanun. Alamat. Madinatun. Kota. Qaryatun. Desa. Jironun. Tetangga. Syari'un. Jalan. Rokmun. Nomor. Tilfonun. Telepon. Mahmulun. Handphone. Qoribun. Dekat. Ba'idun. Jauh. Ba'idun jidan. Jauh sekali. Qoribun jidan. Dekat sekali. Qoribun. Dekat. Ma'unwanuka. Alamatmu. Ma'rokmu tilfonika. Nomor teleponmu. Nah, itu kaitannya materi atau mufrodat yang telah Bapak bacakan tadi. Nah, sekarang dipersilakan untuk yang lagi membaca kaitannya dengan mufrodat yang telah Bapak bacakan tadi. Silakan untuk diri membaca. Kita mati syahsiyah
Kartu nama, mihnatun, profesi, unwanun, alamat, madinatun, kota, koryatun, desa, jiranun, tangga, syariun, jalan, rokmun, nomor. Nah, cukup. Nah, sekarang dipersilakan untuk yang putri, silakan. Yang sebelah sini ya. Nah, yang teleponun sama ini yang koribun ya. Silakan. Ya, coba sekarang, nah ini, silakan dibaca untuk yang kelihatan nggak? Oh, ini agak ada apa itu permasalahan dengan penglihatan ya, karena ada orang kacamata. Coba yang laki ini, coba ulang lagi supaya bisa membaca. Pito kotu sahsia. Itu kotu sahsia kartu nama, mihnatun, profesi, unwanun, alamat, madinatun, kota, Koryatun. koryatun, desa, jiranun, tangga, syariun, jalan, rokmun, nomor. Nah, sudah ya. Nah, sekarang. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi anak-anakku sekalian telah membaca kaitannya dengan mufradat atau kosakata yang berkaitan dengan mun, manun. Nah, sekarang atau selanjutnya materi selanjutnya adalah qiraatun. Nah, di sini ada qiraah atau bacaan ya. Nanti di sini akan Bapak bacakan, nanti satu dua orang langsung membaca ya, atau setelah ini langkah kita adalah diskusi. Nanti anak-anak itu sekalian setelah Bapak bacakan silakan untuk bikin kelompok ya, bikin kelompok untuk berdiskusi atau menerjemahkan kaitannya dengan qiraat ini. Baiklah, akan Bapak bacakan kaitannya dengan qiraat. Al-Umman, dengarkan baik-baik. Ismi Azam Muhammad. Hadihi bitaqati unwanu baiti fisari Batu Raja Rokmu Arbah Malang. Rokmu Mahmul 0812 32567890. Anak tolibun fi faslis sabi madrasati sanawiyatil islamiyati hukmiyah Malang. Munwal madrasati fisari Bandung Rokmu Sabi Malang Rokmul. Telepon 0341587087. Wahadihi bitaqatis sodiqi ismuhu Novel Alauddin unwanu baiti fisari sedikat Rokmul Putri 8 Malang. Rokmul Mahmud 081978765443. Wa talibun fil fasis sabi madrasatin mutawasitatin islamiyah Darut Tauhid unwan madrasati fisari Surabaya Salis Malang. Warung telepon 5485790341. Ya, itulah kaitannya qiraah yang berkaitan dengan unwanun. Selanjutnya silakan anak-anakku untuk bikin kelompok. Silakan. Cepat. Nah, kalau sudah bikin kelompok, dipersilakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan mengambil kertas yang digunakan untuk menerjemahkan materi. Silakan yang laki-laki. Nah, yang perempuan cepat maju satu. Dan pokoknya, ya, silakan. Ya, nah, silakan. Nah, ya, kalau anak-anakku sekalian sudah mendapatkan kertas masing-masing, silakan anak-anakku sekalian untuk menerjemahkan. Ya, silakan. Jadi kerja kelompok silakan diterjemahkan kaitannya dengan qiraat di sini. Ayo. Silakan ya, yang kelompok yang laki-laki silakan untuk berdiskusi menerjemahkan kaitannya qiraat yang ada di depan. Ya, silakan diterjemahkan
selanjutnya silakan untuk perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk membacakan hasil dari diskusi yang berkaitan dengan qiraah ini. Silakan untuk kelompok yang lagi maju ke depan membacakan. Silakan dibaca. Langsung saja terjemahannya. Nama saya Azam Muhammad. Ini kartu identitas saya. Dan alamat rumah saya di Jalan Batubara nomor 4 Malang. Nomor HP saya 0812 3456 7890. Saya siswa kelas 7 di Madrasah MTSN 1 Malang. Alamat sekolah saya Jalan Bandung nomor 7 Malang. Nomor telepon 0341 5870 87. Dan ini kartu identitas teman saya. Namanya Naufal Al-Udin. Alamat rumahnya di Jalan Sindikat nomor 78 Malang. Nomor HP 0810 9876 543. Dia siswa di kelas 7 Madrasah Menengah Islamiyah MTS Darul Tauhid. Alamat sekolahnya Jalan Surabaya nomor 3 Malang. Nomor telepon 0341 540579. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok itu. Sekarang coba dilanjutkan untuk yang perempuan. Silakan maju ke depan diterjemahkan hasil dari diskusi anak-anak putri. Ini nggak apa-apa. Silakan. Nama saya Azam Muhammad. Ini kartu identitas saya. Alamat rumah saya di Jalan Batubara nomor 4 Malang. Nomor HP saya 0812 Saya siswa kelas 7 di Madrasah Islamiyah MTSN 1 Malang. Alamat sekolah saya Jalan Bandung nomor 7 Malang. Nomor telepon 03415850. Dan ini kartu identitas teman saya. Namanya Naufal Al-Udin. Alamat rumahnya di Jalan Sindikat nomor 78 Malang. Nomor HP 0810 9876 543. Dia siswa di kelas 7 Madrasah Menengah Islamiyah MTS Darul Tauhid. Alamat sekolahnya Jalan Surabaya nomor 3 Malang. Nomor telepon 0341 548509. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 yang pertama. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, setelah kita belajar kaitannya dengan qiraah, ya, qiraah al-Qur'an tadi, anak-anakku sekalian, saya perhatikan sudah bisa menerjemahkan kaitannya dengan qiraah. Nah, untuk materi kita yang terakhir yaitu kita evaluasi, ya. Nah, untuk evaluasi, ya. Untuk evaluasi ini adalah tugasnya individu sendiri-sendiri. Nah, jadi silakan anak-anakku mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Nah, di sini ada 2 uji kompetensi atau latihan. Nah, di sini ada, ya, anak-anakku silakan untuk mencocokkan, ya, ini telanin rokmun nomor yang atas, ya, nomor. Nah, di sini adalah terjemahannya, ya. Nanti silakan anak-anakku dihubung-hubungkan. Nah, terus yang kedua yaitu kaitannya dengan menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan qiraah yang anak-anakku tadi kerjakan, ya kan, yang sudah dibaca, yang sudah diterjemahkan tadi. Nah, di situ ada soal. Nah, nantilah silakan anak-anakku untuk mengerjakan. Nah, ini tugasnya individu, ya. Silakan anak-anakku mengerjakan individu di buku masing-masing, ya. Nanti setelah dikerjakan, ya, anak-anakku dikumpul ke depan. Ya, silakan anak-anakku untuk mengerjakan tugas individu.
Ya, silakan ya. Nah, ini tugasnya individu. Ya, silakan. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silakan bukunya dikumpul ke depan, ya, dikumpul ke depan semua satu-satu. Nah, ini tugasnya adalah tugas individu. Silakan dikumpul satu atau berapa orang bawa buku dikumpul dan bawa sini ke depan. Silakan, ya. Satu yang lakukan satu apa? Silakan, bawa sini ke depan. Oh, 2. Silakan dikumpul, lihat tugasnya apa ayo. Yang laki-laki yang perempuan silakan. Ayo masuk ke depan. Nah ini ya, ini banyak yang sudah mengumpul tugasnya. Ya. Jadi evaluasi untuk materi al-unwan ya di sini telah selesai. Jadi untuk materi unwan pada kesempatan siang hari ini telah selesai kita lakukan, dari mulai anak-anakku membaca qadar, terus bapak membacakan qiraah, anak-anakku menerjemahkan, terus anak-anakku menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang bapak sampaikan. Nah, untuk yang terakhir kalinya di situ mari kita bersama-sama menyimpulkan kaitan dengan ya, yang terakhir adalah kita menyimpulkan kaitan dengan materi al-unwan. Jadi dari materi al-unwan dapat kita simpulkan bahwasanya di qiraah tadi adalah memperkenalkan nama seorang siswa yang bernama Azam ya, dan dia itu mempunyai kartu identitas. Nah, di kartu identitas tersebut ada yang namanya alamat atau unwan anun, dan dia juga berkaitan dengan status dia sebagai siswa di sebuah madrasah MTS negeri di Malang. Nah, terus yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan teman si Azam tadi yang bernama yaitu Naufal Aludin. Naufal Aludin ini adalah seorang siswa juga, ya, seorang siswa atau dia adalah siswa di kelas 7 di madrasah swasta, ya, madrasah swasta di Malang juga. Jadi sama-sama satu kota tapi beda sekolahan. Nah, itulah kaitannya dengan kesimpulan materi pada bab al-unwan. Paham tum? Baik. Baiklah ya. Jadi anak-anak sekalian sudah paham dengan materi yang berkaitan dengan unwan. Nah, terus untuk materi yang ke depan ya, Bapak sampaikan adalah kaitannya dengan baiti atau rumahku. Ya, setelah alamat terus rumahku. Jadi silakan anak-anakku dibuka, pelajari lagi ya. Materi yang akan datang adalah baiti, dan untuk menjaga kesehatan, Bapak berpesan kepada anak-anakku sekalian supaya jagalah kesehatan ya. Jadi supaya anak-anak bisa mengikuti materi ke depan, jaga kesehatan, karena apa? Sehat itu adalah modal utama, modal pokok atau nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kesehatan kita bisa melakukan apa saja. Ya. Contohnya kita bisa belajar, kita bisa ibadah, kita bisa bermain dan lain sebagainya. Nah, disitulah ya kaitannya dengan pesan-pesan Bapak untuk anak-anakku sekalian supaya rajin belajar di rumah, dan tidak lupa ya ada tugas ya. Tugas itu kerjakan halaman 103 ya. 103 untuk tugas materi al-unwan silakan, atau tugas PR ya silakan dikerjakan. Nah, saya kira cukup sekian ya
materi pada kesempatan siang hari. Syukron kasiron ala husni imamikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam